Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para siswi sekalian? Alhamdulillah. Sekarang Ustadz absen dulu. Nomor 1 Aisyah Akhira Eka Putri. Aisyah Khairunisa. Aisyah Rahmania Fasya. Alfiani Khairina Az-Zahra. Alfia Kamila Dini. Andin Putri Imanda. Ataya Farah Utomo. Aulia Atala Putri. Azizah Nur Aulia Az-Zahra. Diva Soraya Balhis. Fadila Zahrani Hardianto. Hafizah Nur Ahsani. Hanifatul Azizah. Jauza Ataya Hanifah. Nashwa Farida. Enggak, saya lanjutkan. Nasfa Farida. Nasfa Mu'azzah. Rosidah Azizah. Syafia Kaula. Silma Kafata. Syahidah Nada Silma. Syakira Nikmah. Syifa Az-Zahra. Zahira El Nisa. Zahrotunisa Kamila. Kok guyunya kok? Oh, Zahrotu Sita ya, mohon maaf. Mengganti namanya orang ini harus bancai nanti saya tulis. Namanya sama saya tulis diganti, mohon maaf ya. Keliru saya tulis. Pagi-pagi ngantuk saya tulis. Baik, para siswi sekalian, ya tadi sakit 1, kemudian pindah 1 jadi tinggal 23. Sekarang silakan lakukan pembiasaan seperti biasa. Pagi hari diawali dengan membaca surat Anas. Silakan dipimpin salah satu. Para santri rahimakumullah tadi sudah melakukan pembiasaan dengan membaca surat pendek. Semoga semakin menambah keberkahan pada pembelajaran pagi hari ini. Baik, sebelum pembelajaran bahwasannya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita juga senantiasa melakukan pengamalan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman, bertakwa, kemudian bergotong royong dan lain sebagainya ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang kemudian berbhinneka tunggal ika senantiasa tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah ya kita akan melakukan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu materinya yaitu teks ceramah. Nah, apakah ada dari peserta didik atau dari siswi sekalian yang sudah pernah melaksanakan atau melakukan ceramah kira-kira?
Sudah ada yang pernah? Sudah ada yang pernah ya. Kira-kira ceramah itu sendiri apa kira-kira? Apa? Menyampaikan. Oke, menyampaikan apa kira-kira? Menyampaikan pesan, pendapat, atau motivasi. Nah, ada yang menyampaikan pendapat atau motivasi. Ada yang lain lagi, silakan. Pendapat yang lain lagi. Sudah, belum tahu ya? Yuk, belum tahu karena belum diajarkan. Baik. Kemudian apa namanya di dalam tujuan pembelajaran ini kenapa kita kemudian mempelajari teks ceramah? Karena teks ceramah itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Di antara nanti dapat menambah kepiawaian kita, juga kemudian bermanfaat ketika nanti kita sudah lulus di SMA, ya, jadi mahasiswa, kemudian suruh ceramah, buat teks ceramah, atau di masyarakat itu tentunya kita bisa. Itu adalah tujuan dari mempelajari teks ceramah yang kemudian kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini. Yang berikutnya adalah yang kita peroleh, nanti kita akan memperoleh manfaat ilmu yang begitu banyak ya. Salah satunya adalah menyusun ceramah. Karena kita tahu sendiri ceramah itu manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti tadi malam itu ada pengundian urut apa? Ada yang tahu pengundian urut nomor peserta apa? Pemilihan pencoblosan nomor urut apa? Capres dan cawapres. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat booming. Kira-kira ada cawapres yang masih muda. Ada yang kenal namanya siapa? Nah, Gibran Raka Buming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, ya, Pak Mahfud MD, kemudian Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kalau tadi malam itu pengundiannya adalah eh, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor urut 2. Kan nomor urut 2 itu tanyanya gini ya tanya. Lalu udah apa ini? Ini sarang hiu atau apa? Kalau Ganjar Mahfud itu dapat nomor 3. Ini metal ini ya. Kemudian kalau Amin Anies dan Muhaimin nomor urut 1. Lah, setelah pengundian nomor urut itu masing-masing capres dan cawapres itu disuruh untuk apa? Apa? Hah? Menyampaikan bukan debat, tapi menyampaikan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini apa tadi? Ceramah, sedikit menyampaikan ceramah sedikit. Kemudian ada yang berpantun ria dan ada yang menyampaikan beberapa gagasan secara singkat. Nah, itu salah satunya itu. Jadi orang itu kalau maju sudah sering buat teks ceramah, bisa memahami ceramah, pasti dia nanti akan bisa, nanti akan piawai. Loh, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden saja dalam pengambilan nomor urut undian saja apa menggunakan yang namanya apa ceramah. Maka ini nanti sangat penting apa yang kemudian akan kita dapat dalam pembelajaran ini. Baik, silahkan sebelum pembelajaran mulai kita energi kita apa namanya kumpulkan dulu, kita yel-yel dulu. Silahkan berdiri semuanya. Baik, silahkan. Oke, saya berdiri semua ya. Saya hitungi 1, 2, 3, saya hitung tepuk hebat, kemudian kita yel-yel. Ya, siap ya? Siap. 1, 2, 3, tepuk hebat. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Kemudian di dalam pembelajaran pagi hari ini kita akan melihat apa yang kemudian disebut dengan yang namanya teks ceramah. Kita mati bersama ya. Kita nyalakan dulu LCD-nya. Belum nyala ini? Udah. Proses. Oke, kita tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Oh ya sudah. Oke. Lihat ya. Nah. Kira-kira bagaimana kalian pernah melihat ceramah
alias berbicara di depan umum. Namun tidak istilah ini memiliki beberapa perbedaan. Hanya dari segi topik pembicaraan tidak bersifat objek. Sedangkan ceramah topik pembicaraannya bersifat pengetahuan, nasihat atau petunjuk. Yang kedua, sama sekali tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar dalam pidato dan khutbah. Sedangkan dalam ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Ketiga, pidato ditujukan untuk seluruh kalangan umum. Khutbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu, sedangkan ceramah bisa ditujukan untuk kalangan ada ya, hanya tiga. dan umum jika ceramah umum, dan umat agama atau kelompok tertentu jika ceramah khusus. Keempat, pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Khutbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu, sedangkan ceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di aula, dan sebagainya. Health provider. Pagi Bu, apa kabar? Lagi pusing nih, darah tinggi. Pengertian teks ceramah yang lebih tepat disampaikan oleh tim Kemdikbud yang menjelaskan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan publik atau umum yang isinya merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Kita masuk ke jenis-jenis ceramah. Ceramah terbagi atas dua jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Apa sih bedanya? Ceramah umum adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak umum atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum ini keseluruhannya bersifat umum, artinya tidak ada batasan-batasan apapun terlebih dari segi audiens atau pendengar. Jadi bebas pendengarnya, mau muda atau tua, laki-laki atau perempuan, dia beragama apa, dari daerah mana, tidak ada batasan. Itu ceramah umum. Yang kedua yaitu ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun pendengarnya. Contohnya peringatan 1 Muharram dalam agama Islam. Kita lanjut ke ciri-ciri ceramah. Ceramah mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan teks lainnya. Seperti apa ciri-ciri ceramah? Yang pertama, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga, isi teks ceramah sesuai dengan tema kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan tentu saja harus sopan. Kemudian yang kelima, terdapat komunikasi dua arah antara pembicara dengan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar jika melalui media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks ceramah.
Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks tersebut. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembuka, isi, dan penutup. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menganalisis struktur teks ceramah sekaligus praktik berceramah. Namun, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, ada beberapa tips yang perlu kamu coba dalam membuat teks ceramah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah menurut tim Kemdikbud antara lain, yang pertama, menentukan topik. Tentu ini menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Dari mana kita mendapatkan topik? Kadang kita mendapatkan topik dengan tidak sengaja. Misalnya saat ada kejadian hangat yang diperbincangkan atau viral di sekitar kita. Kadang kita memang ingin mengangkat suatu topik yang kita rasa seharusnya diketahui oleh banyak orang. Dari manapun kita mendapatkan inspirasi topik tersebut, pastikan topik yang kita pilih sesuai dengan acara ceramah tersebut. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pelajaran, biografi tokoh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan dalam ceramah. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu atau mau mengajak pendengar untuk melakukan atau meyakini sesuatu? Nah, jadi harus kita tentukan dulu tujuan kita menyampaikan ceramah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup, dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Dan langkah selanjutnya, langkah terakhir, yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok tadi menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif, artinya kalimat pokok di awal paragraf, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Bersamaan dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, itu dia tips dalam membuat teks ceramah. Sekarang kita akan mulai berlatih menganalisis struktur teks ceramah sekaligus praktik berceramah. Kali ini kita akan ambil topik peran pemuda dalam memajukan bangsa Indonesia. Selalu ingat struktur ya, pembuka, isi, dan penutup. Struktur pertama yaitu pembuka atau tesis. Struktur ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Namun karena disampaikan dengan bahasa lisan, jadi terdapat pendahuluan dan sapaan. Contoh struktur pembuka misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan yang paling tepat untuk kembali membakar semangat kita. 93 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia dengan semangat yang tak pernah padam mulai menapak jejak sejarah kebangkitan pergerakan persatuan di Indonesia. Tanah air yang satu, bangsa yang satu, serta bahasa persatuan yang selalu dijunjung tinggi bukanlah sekedar ikrar yang terucap di mulut saja. Ikrar tersebut pastilah merasuk di setiap kalbu pemuda Indonesia kala itu, sehingga perjuangan mereka bisa terus berkesinambungan dan mengantar pergerakan-pergerakan di Indonesia untuk bersatu menjemput kemerdekaan. Itulah contoh bagian pembukaan. Sekarang kita masuk ke isi atau rangkaian argumen. Bagian ini berisi rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis di awal tadi. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data
yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Perhatikan contoh berikut. Hadirin yang berbahagia, peran pemuda dalam memajukan bangsa ini tak akan pernah hilang dari rekam sejarah. Kita tak akan bisa lupa pada peristiwa proklamasi yang menjadi titik awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa itu juga tak lepas dari peran pemuda yang kala itu menggiring Soekarno-Hatta untuk mempercepat proses proklamasi. Lagi dan lagi, darah juang pemuda yang selalu menggeliat menjadi penyumbang terbesar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, masih banyak lagi peran pemuda dalam sejarah negeri ini yang tak akan bisa kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Besarnya peran pemuda di masa lalu, mulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga peristiwa Rengas Dengklok, seharusnya menjadi cambuk bagi kita, para pemuda, untuk membakar semangat juang kita. Generasi muda bukan hanya sekadar kumpulan anak-anak muda saja, tapi lebih dari itu. Generasi muda adalah mereka yang mampu menggantikan generasi sebelumnya dan mampu membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Itu dia contoh bagian ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup atau penegasan ulang. Bagian ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan. Selain itu, bagian penutup juga berfungsi agar ceramah lebih mudah diingat dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan atau meyakini sesuatu. Berikan kalimat-kalimat yang menarik serta penuh motivasi di bagian ini agar ceramah mampu memberikan kesan mendalam pada pendengar. Perhatikan contoh penutup ceramah berikut. Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya pemuda mulai melangkah untuk berkontribusi mewarnai kemajuan bangsa ini. Jika hidup hanya sekadar hidup, babi liar di hutan pun juga bisa hidup. Jika bekerja hanya sekadar bekerja, sapi dan kerbau pun juga bisa bekerja. Kita para pemuda Indonesia haruslah menjadi pribadi yang tangguh, yang selalu bekerja dengan cerdas dan santun demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Akhirnya, marilah kita tatap masa depan dengan penuh harapan dan penuh semangat. Jayalah negeriku, majulah bangsaku Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur maupun laku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia analisis struktur teks ceramah sekaligus praktik pembacaan ceramah. Silahkan berlatih secara mandiri dan teks ceramah dapat kalian salin dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Pembahasan terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks yang lainnya. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama adalah kata ganti yang biasa digunakan untuk menggantikan orang yang sedang berbicara. Kata ganti pertama contohnya saya, aku, kami. Sementara kata ganti kedua adalah kata ganti yang biasa digunakan untuk menggantikan orang yang sedang diajak berbicara. Kata ganti orang kedua jamak contohnya anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, dan sebagainya. Kemudian kaidah yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas dalam ceramah tersebut adalah tentang kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul misalnya prosa, puisi, majas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, dan sebagainya. Kaidah yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, harus, dan sebagainya. Demikian materi teks ceramah yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ada yang kalian tangkap salah satu kata-kata penting yang apa? Hah? Struktur. Struktur ya? Ya, betul sekali, ada struktur, itu kata penting. Baik. Yang lain mungkin, silakan. Yang lainnya. Siapa? Ayo. Ada ini Mbak ini. Apa Mbak kira-kira kata Kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti orang pertama. kaidah Kebahasaannya menggunakan kata ganti orang pertama. kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti Orang pertama. Baik. Tepuk tangan ya. Baik. Yang struktur tadi juga tepuk tangan dulu. Ya, biasa. Yang lain ada lagi. Bisa? Oh, baik, silakan. Ya. Pakai kacamata ini. Tadi nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Ya. Ya. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri. Ciri-ciri apa ini? Ciri-ciri. Ciri-ciri yang ceramah ya Ustaz gitu. Ciri-ciri apa? Ya, hati-hati. Ada lagi cukup ya? Baik, itu tadi adalah hal tulip matahari. 4 toh, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan ayo, duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Mawar melati tulip matahari. Ayo. Ayo. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Mawar mana mawar? Mawar. Oke, mawar. Mana mawar? Oke. Kemudian melati mana melati? Ya, melati. Tulip mana tulip? Tulip. Matahari mana matahari? Wah, matahari kurang bersinar. Ulangi lagi, matahari mana? Wah, ya. Matahari. Ya, enggak apa-apa, matahari. Ya, baik. Sekarang kalian buka LKPD yang telah saya bagikan. Ada di halaman berapa LKPD-nya? Coba. 17. LKPD-nya halaman 17 ya. Gambarnya apa itu? Keluarga gitu ya. Keluarga. Kalau ini keluarganya adalah
cium tangan. Genep ya, ada bapak, ada ibu, kalau kita mau ada anak. Kalau di roti Roma itu, roti Roma, roti apa itu? Bukan. Sampai sekarang misterinya tidak terpecahkan. Itu hanya ada ibu dan hanya ada anak. Oh, bapaknya yang moto. Oke, baik. Oh, bapaknya kerja di luar negeri. Ada yang bapaknya kerja di gangguan. Baik, di LKPD itu lembar kerja peserta didik mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat. Kembangkanlah kata-kata kunci yang kalian terima menjadi sebuah kalimat yang bisa menjadi sebuah kerangka teks ceramah. Nah, ini belum membuat teks ceramahnya dulu, nanti ya di pertemuan berikutnya kita menggunakan, karena pembelajarannya menyusun teks ceramah berdasarkan kata-kata kunci. Nah, di situ kata kuncinya ada apa? Coba kelompok mawar. Pertama kata kuncinya apa? Hormat orang tua. Nah, kemudian kelompok melati kata kuncinya apa? Orang tua. Kelompok tulip kata kunci ketiga patuh. Kelompok matahari kata kunci keempat wajib. Kelompok kelima tidak ada yang jawab Ustadz Sulis, yaitu ridho. Nah, ya toh? Bukan ridho anak Ikhwan, tapi ridho. Ridho itu artinya adalah apa ya? Restu, rela, merestui, meridhoi. Nah, baik, sekarang kelompok mawar mana? Kelompok mawar. Mana kelompok mawar? Kelompok mawar hormat orang tua. Kira-kira ini saya kasih waktu, kalian mikir dulu saja, karena langsung nanti kalian bingung nanti ya. Saya kasih waktu 10 menit ya, untuk kelompok mawar, kelompok melati, kelompok tulip, kelompok matahari untuk dibuat kalimatnya. Kata kuncinya itu, ridho. Ridho itu nanti bagian saya ya. Jadi kelompok mawar bagian apa? Hormat orang tua. Kelompok melati bagian orang tua. Kelompok tulip bagian patuh. Kelompok matahari bagian wajib. Silakan 10 menit dari sekarang. Dikerjakan. Pas proses mengerjakan, masing-masing kelompok bisa. Saya nanti kan Jalil tentang orang tua. Dia pintar ngaji enggak kok.
Ya, nanti harus cepat 10 menit harus selesai ya, karena nanti setelah kata kunci ya, kalian atau para siswi juga harus di LKPD berikutnya nanti disusun atau dirangkai menjadi apa? Struktur ya, menjadi pembuka, isi dan penutup. Itu. Jadi pertemuan ini adalah membuat itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya nanti tinggal mendemonstrasikan setiap perwakilan masing-masing kelompok itu. Ya, dibuat apa namanya? Dibuat kalimat saja. Terus kalau sudah atau kalimatnya sudah? Oh, berarti dilanjutkan halaman 19. Ya. Dijadikan membuat pembuka, isi. Saya minta bantuan. Yang Ridho sekalian siapa yang buat? Bisa Ridho. Kelompok Mawar atau kelompok apa? Pelatih apa? Mawar ya? Ridho. Ridho sekalian dibuat kalimatnya. Ya? Ya? Oke. Terus kalau sudah berarti ini kan ada 4. Di sini kan ada 3. Pembuka, kemudian isi dan penutup. Itu kan? Ya, jawabannya. Salam pembukanya. Coba sekarang dibuat masing-masing kelompok berarti membuat semua. Berarti silakan. Masing-masing kelompok membuat. Coba nanti jawabannya pasti berbeda-beda. Ya, jawabannya pasti berbeda-beda. Silakan. Yuk. Sekarang lanjut kepada halaman 19. Lembar kerja peserta didik halaman 19. Kalau halaman 18 itu ternyata mohon maaf. Kita tahu waktunya berarti nanti sampai 9:15. Nah, kita harus. Nah, pokoknya itu kan hormat, kalau misalnya hormat orang tua berarti kan menghormati ya kalau wajib ya Ridho dulu deh, Ridho apa? Ketika kita sudah
Jika orang ridho Allah daripada ridho orang tua. Pokoknya itu. Ya. Apapun yang kita lakukan, pokoknya ya kan lebihnya ke itu. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Apa ini? Masa ridho Allah daripada ridho Allah? Kasih aja Al-Isra 17:3. Waduh. 11:32 berarti kalau bunyi. Iya. Sanggah dilayani. Gimana ini pembukaannya, woi? Ya, assalamualaikum. Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Ya udah, semoga pada pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Selamat sejahtera. Hai guys. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kita. Itu yakin Allah ya Allah. Semoga Allah selalu memberikan. Semoga Allah Serum kita. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah selalu Senanta. dan hidayahnya kepada kita. Terus habis itu Segala puji bagi Allah. Enggak lah. nggak usah. Salam sejahtera bagi kita semua. Habis itu gimana? Semoga Allah selalu Ya sih gitu sih. Segala puji lah. ya wis segala puji ya. Segala puji syukur Jangan kepada Tuhan yang Maha Esa. segala puji syukur Ya lanjut ya. segala puji syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa yang benar, yang tak pernah yang tak pernah berbeda. JM yang Maha Esa itu besar enggak? Y yang Maha Esa. Yang Maha Esa terus yang telah memberikan 18 kan? 19. Mana ganti? Bisa tinggal nama satu, Cah. Oh ya. Cah. Enggak sih, bohong enggak. yang Maha Esa Terus Cah. koma enggak? Apa nih jadinya? Hormat orang tua sama wajib. Menghormati orang yang Dan yang apa tadi Nat? yang apa? Dari mana? Menciptakan alam semesta Yang mengatur dunia apa? Dunia seisinya. Kalau hormat orang tua. Ya, orang tua ya? berapa orang? Hormat orang tua
Kedua orang tua hidupnya. Lanjutkan, Kak. Full point. Full point. Iya, wajib Rashidah. Semua yang kita lakukan, kita wajib Melakukan apa yang kita lakukan. menaati perintah orang tua selama itu benar. Selama itu tidak menentang dari Islam. Atau apa ada kalau itu wajib? Gak jauh beda dari itu. 5 menit lagi. Oke, wis, cukup. Baik, sekarang kelompok mawar mana? Kelompok mawar? Ya. Kelompok mawar, hormat orang tua. Kalimatnya bagaimana kelompok mawar? Gimana kalimatnya? Ayo, gimana? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua Merupakan kewajiban bagi setiap anak. merupakan kewajiban bagi Setiap setiap anak. anak. Oke, kemudian orang tua. Kalimatnya apa? Belum. Ini loh, kan ada orang tua. Orang tua Pak wajib itu. Belum. Iya. Kelompok apa ini? Melati, baik. Buat orang tua apa? Nanti. Hormat kepada orang tua adalah sikap yang wajib kita lakukan. Kalau orang tua? Orang tua adalah orang yang berjasa sehingga kita wajib patuh terhadap perintahnya supaya mendapatkan ridhonya. Oke, mantap. Patuh. Patuh, kita wajib mematuhi perintah orang tua. Wajib. Sebagai orang anak, kita wajib berbakti kepada orang tua. Ridho. Ridho Allah bergantung kepada orang tua. Oke, tepuk tangan semua. Dari kelompok pelatih. Sekarang matahari. Ya, matahari. Mana matahari? Hormat orang tua, kalimatnya apa? Hormat orang tua. Ayo. Apa? Hormat orang tua, kalimatnya? Salah satu caranya adalah hormati kedua orang tua kita. Orang tua? Kita. Orang tua. Oh, Orang tua, ayo. Orang tua. karena orang tua sudah banyak berjasa pada kita dan sudah sepatutnya sebagai anak kita harus berusaha membalas jasanya. Patuh. Gantian. Gantian. Nah, patuhi perintah dan nasihat mereka, jangan malah membangkang. Wajib. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Ridho. Ridho Allah juga terkandung pada ridho orang tua. Oke. Kasih aplaus. Sekarang kelompok tulis. Hormat orang tua. Hormat orang tua. Kita sebagai seorang anak wajib menghormati kedua orang tua kita sebagai orang yang paling berjasa. Oke, orang tua.
Terus yang kedua, Makasih, Ustaz. orang tua. Orang tua adalah orang yang sudah berjasa besar kepada kita sebagai anaknya, ibu yang telah melahirkan dan ayah yang telah memenuhi kebutuhan kita. Oke, berikutnya adalah patuh. Patuh sebagai seorang anak kita harus patuh kepada orang tua dan sebagai pelajar kita harus patuh terhadap guru. Wajib. Wajib. Sebagai seorang anak, wajib untuk patuh kepada orang tua kita selagi perintah itu baik dan tidak melanggar. Lanjut, ridho. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Oleh karena itu, jangan pernah sesekali membuat orang tua marah dan menghilangkan ridhonya untuk kita. Baik, kasih Allah. Belum kelompok mawar. Halo, mawar. Ayo, mawar. Berikutnya adalah orang tua. Silakan. Nah, orang tua, ayo. Orang tua adalah orang yang berjasa di kehidupan kita sehingga wajib untuk mematuhi perintahnya. Mantap. Adalah patuh. Wajib bagi setiap anak mematuhi orang tua, sebab orang tua telah berjasa dalam kehidupannya. Terus berikutnya wajib. Sebagai seorang anak, kita wajib mematuhi segala yang diperintahkan orang tua. Ridho terakhir. Ridho Allah, dengan membaca ridho orang tua. Yang keras nih. Biar denger. Belum sarapan. Yang keras. Ridho. Sebab ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Tergantung pada ridho Orang tua. Aplaus untuk Mawar. Jadi setiap kelompok tadi sudah menyampaikan dari kata kunci yang telah saya berikan, kemudian sudah disusun menjadi sebuah apa tadi? Kalimat. Kemudian yang terakhir adalah membuat pembuka, isi, penutup. Sudah selesai mengerjakan yang ini? Belum? Sudah atau belum? Pembukanya sudah. Baik. Pembukanya, isinya. Kelompok mawar pembukanya sudah? Sudah. Sudah. Kelompok ini? Sudah. Isinya belum? Mawar isinya? Belum. Ini pembukanya? Isinya? Belum. Sudah atau belum? Belum. Kalau kelompok ini pembuka. Isi. Isi belum, masih proses. Ya wes, silakan dikerjakan dulu, proses dulu berarti isi dan penutup. Ayo sekarang lanjutkan isi dan penutup. Silakan. Isi dan penutup. Isi dan penutup. Yo, tinggal isi dan penutup. Habis itu selesai, sudah selesai.
Sudah? Sudah atau belum? Kelompok mawar? Belum. Kelompok melati? Kelompok matahari? Belum. Tulip? OTW, oke.
Sudah? Sudah belum? Dikit lagi. Sudah? Hah? Sudah ya? Hah? Penutupnya, bentar. Penutupnya adalah, mana tadi? Penutupnya ya. Sudah berarti? Belum? Ya, nanti selesai sih.
Di situ ada apa namanya, pembuka, isi, dan penutup. Isinya sudah? Pembukanya? Penutupnya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu walaupun belum tahu isinya saya. Walaupun belum tahu isinya ya enggak apa-apa, tepuk tangan juga enggak masalah. Baik, siapa yang siap menyampaikan pembuka, isi, dan penutup? Kelompok. Oke, kelompok apa ini namanya? Melati. Melati memang harum baunya. Oke. Enggak apa-apa, setiap bunga nanti memiliki kelebihan masing-masing ya. Baik, silakan disampaikan pembukanya. Silakan. Silakan. Nah, yang keras dibaca, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan dibawanya dinul Islam. Terus karena saya sudah enggak. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema berbakti kepada orang tua. Pembuka sampai Sudah cukup. Isinya sudah dibaca? Belum. Ya, silakan dibaca ya isinya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan berbakti? Berbakti ialah suatu sikap yang wajib diterapkan terutama kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa sehingga kita wajib patuh terhadap keduanya supaya mendapatkan ridhonya. Namun pada zaman sekarang banyak anak-anak remaja yang tidak menghormati orang tuanya dengan semestinya. Banyak dari mereka membentak, bahkan ada yang mencaci. Hal itu bukanlah sikap seorang pejuang Pancasila. Seharusnya kita sebagai seorang pejuang Pancasila menghormati sekaligus menyayangi orang tua. Karena pada dasarnya ridho Allah kita semua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Penutupannya, kita sebagai anak harus menghormati sekaligus berbakti kepada orang tua karena orang tua adalah orang yang begitu berjasa. Tanpa adanya mereka, kita tidak mungkin akan menjadi orang terdidik dan menjadi orang hebat di hari yang akan mendatang. Maka dari itu, selagi masih ada kesempatan, buat mereka bangga dengan diri kita. Buktikan bahwa kita adalah orang yang patut dibanggakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya minta maaf karena pada dasarnya saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ternyata ya, dengan beberapa menit saja sudah bisa membuat strukturnya, membuka isi baik. Saya yakin kelompok bunga yang lainnya juga bisa, bagaikan bunga yang bermekaran di luar sana. Tetapi bunga-bunga itu tetap terjaga kehormatannya. Oke, baik. Silakan sekarang kelompok apa yang sudah siap? Kulit, silakan. Baik, kulit dibaca pembuka, isi, dan penutupnya. Silakan. Keras. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta dan yang mengatur dunia beserta isinya, yaitu Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat serta salam kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar bisa mendapat ridha dari orang tua. Sebagai anak, kewajiban utama kita adalah patuh dan berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, wajib menghormati orang tua sebagai orang yang sangat berjasa bagi hidup kita. Orang tua telah rela menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk kita, yaitu ibu yang sudah susah payah melahirkan dan merawat kita. Sedangkan ayah adalah seorang tulang punggung yang bekerja keras mencari nafkah untuk kita. Kita bisa meringankan beban orang tua dengan cara mematuhi mereka selama yang diperintahkan kepada kita adalah hal baik dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah diperintahkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Maka kita wajib mematuhi orang tua sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di awal, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Sehingga agar setiap langkah kita diberi ridha oleh Allah dan kelancaran, kita harus taat dan patuh kepada orang tua agar diridai selalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah. Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus tulip. Latih tulip yang sudah siap. Matahari sudah siap? Oke, silakan. Siapa ini? Perwakilan kesempatan ini bisa didekatkan. Ya, yang pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya lah kita dapat merasakan nikmat iman Islam hingga hari ini. Telah kita ketahui bahwa seorang yang lahir di dunia ini tak lepas dari peran orang tua. Tanpa mereka, kita tak akan pernah lahir di dunia. Namun, tak hanya melahirkan, mereka lah yang merawat, mengasuh, dan mendidik kita dari kecil hingga besar. Orang tualah yang sudah membesarkan kita. Tak jarang mereka banyak sekali mengorbankan tenaga, pikiran, dan biaya yang tak sedikit untuk kita. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang anak, kita menghormati orang tua kita. Orang tualah yang banyak berjasa dalam hidup kita. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. Melahirkan, menyusui, dan merawat kita hingga kita dewasa. Tak jarang seorang ibu rela mengorbankan nyawa demi anaknya tercinta. Begitupun dengan ayah kita. Meskipun bukan beliau yang mengandung kita, tapi beliaulah yang telah membiayai sekolah kita, membiayai hidup kita. Beliau rela bekerja di bawah panasnya terik matahari demi kita, maka kita pun harus patuh pada ayah. Begitu besar perjuangan kedua orang tua kita, bahkan di salah satu hadis dikatakan 2 gunung emas tidak cukup untuk mengganti pengorbanan orang tua. Maka kita wajib menghormati mereka, wajib patuh pada mereka, dan sepatutnya kita membahagiakan mereka. Tak hanya itu, Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa ridha Allah tergantung ridha orang tua. Maka murka Allah tergantung murka orang tua. Begitu besar kemuliaan orang tua sehingga murka mereka terhadap kita juga akan membuat Allah murka kepada kita. Kesimpulannya, ayo berbakti dan hormati orang tua kita. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus.
Yang terakhir adalah mawar. Ayo mawar. Silahkan mawar. Mawar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, serta kasih sayangnya sehingga kita diberi kesempatan hingga berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak terlupakan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan anjing Islam. Hadirin yang berbahagia, saat ini krisis adab anak terhadap orang tua semakin meningkat. Zaman sekarang tidak sedikit anak mendapat didikan tentang adab, terlebih adab terhadap orang tua. Banyak anak yang tidak segan membentak, bahkan sampai berkata kasar kepada orang tuanya. Padahal di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, telah diperintahkan larangan membentak orang tua dan menggunakan perkataan yang baik saat berbicara kepada keduanya. Padahal dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dan itu agar mendapat ridho orang tua, kita sebagai anak harus berperilaku baik, mematuhi apa yang diperintahkan. Dengan ridho orang tua, insya Allah pun ridho pada kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang anak wajib hukumnya mematuhi perintah dan menghormati orang tua. Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi cukup kesempatan ini. Kemudian berikutnya adalah di dalam pembelajaran ini nanti mendemonstrasikan teks ceramah akan kita laksanakan di pembelajaran berikutnya. Jadi hari ini sudah bisa para siswi yaitu membuat kata-kata kunci ya menjadi sebuah kalimat, kemudian dirangkai menjadi sebuah struktur kalimat yang tadi terdiri dari apa? Pembukaan, isi, dan juga penutup. Baik, kemudian siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini? Ya, siapa? Siapa ya? Apa? Ada bisa? Ada yang bisa? Coba, siapa? Simpulan. Kita tulis simpulkan saja kan itu ya. Jadi dalam pembelajaran teks ceramah itu, cara membuat teks ceramah itu pertama agar mudah. Sebenarnya langsung buat itu juga bisa, tetapi di sini kita tulis membuat fasenya. Fasenya adalah pertama tadi apa? Membuat kata kunci. Kemudian kata kunci dikembangkan menjadi kalimat. Nanti terakhir kalimat. Kalimat ini sudah hampir biblik-biblik mau jadi sebuah teks ceramah. Yang terakhir adalah disimpulkan menjadi apa? Struktur sudah, berarti yang terakhir adalah teks ceramah. Tinggal gabung, kemudian dipoles, kemudian dijadikan, tinggal demonstrasikan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini itu. Jadi tadi apa? Pertama adalah biar mudah membuat teks ceramah, pertama membuat
kata kunci kembangkan menjadi kalimat terakhir disempurnakan menjadi teks ceramah. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Kemudian dari sini saya akan memberikan refleksi kepada peserta didik. Kira-kira hal penting apa yang kemudian para siswi lakukan? Hal penting apa? Hal yang kemudian dilakukan para siswi pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira, silakan. Apa kira-kira? Hal pentingnya, kita bisa menyusun teks. Yang awalnya kemudian tidak ada gambaran masih blank ya kan? Bahkan sekarang sudah sampai di tahap nomor 2 tadi apa? Membuat pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian apa yang kemudian membuat peserta didik atau membuat kalian kira-kira senang pada pembelajaran pagi hari ini kira-kira? Dapat materi baru. Terus apa lagi selain itu? Materinya sepertinya susah, tetapi ketika dipelajari ternyata apa? Ya toh? Mudah dan jelas. Nah, kemudian berikutnya adalah puaskah kalian dengan proses pembelajaran hari ini kira-kira? Sangat puas ya. Baik. Jadi itu kemudian nanti jangan lupa ya, setelah ini nanti kita belum selesai membelajar pada teks ceramah, menyusun teks ceramah ini karena nanti masih ada mempraktekkan atau mendemonstrasikan hasil dari menyeteks ceramah. Akan kita pembelajaran kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Begitu ya? Ya cukup ya pada kesempatan pertemuan hari ini ya. Baik, kalau cukup, senantiasa dijaga kesehatannya di rumah, kemudian senantiasa belajar di rumah dan mempelajari materi yang berikutnya. Materi berikutnya apa yaitu? Mendemonstrasikan atau mempresentasikan teks ceramah yang sudah dibuat. Gitu ya. Cukup ya, tidak ada pertanyaan ya? Cukup, baik. Cukup. Saya akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.